Pekan lalu, Komisi Pemilihan Umum KPU melaksanakan uji publik rancangan peraturan KPU (PKPU) untuk Pilkada 2020. Dalam rancangan PKPU, diatur terkait protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh pihak penyelenggara Pilkada 2020. Komisioner KPU Dewa Rakasandi mengatakan, penyelenggara Pilkada 2020 mulai dari KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS perlu melaksanakan tes cepat, khususnya bagi penyelenggara yang memiliki gejala COVID-19. KPU juga membahas aturan kampanye baik batas jumlah peserta maupun aturan lokasi penyelenggaraan kampanye. Diharapkan nantinya Pilkada dapat memaksimalkan penggunaan teknologi informasi guna menghindari kontak langsung. Hal ini dimaksudkan agar dapat mencegah penularan COVID-19. Terkait dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih, termasuk kekhawatiran tentang menurunnya tingkat partisipasi. Nah, ini tentu karena saya juga mengaku divisi ini sangat penting ya, termasuk bagaimana memastikan kondisi jaringan ya di sejumlah daerah, sehingga penting untuk ada peta ya, daerah-daerah mana yang memang banyak hal bisa didorong melalui mekanisme online atau daring, dan daerah-daerah mana yang memang tidak memungkinkan. Terhadap hal ini itu segera akan kami koordinasikan dengan lembaga atau instansi terkait, termasuk juga dengan jajaran KPU Provinsi dan kabupaten kota di daerah. Sebelumnya dalam rapat Komisi 2 DPR dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu 27 Mei 2020 semua bersepakat tetap menggelar pemilihan kepala daerah Pilkada serentak di 270 daerah kendati pandemi COVID-19 belum mereda. Salah satu pertimbangannya surat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Surat itu menyebutkan pandemi COVID-19 belum dapat dipastikan waktu berakhirnya. Tahapan Pilkada 2020 dapat dilanjutkan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. KPU berencana melakukan beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan pilkada, pencocokan data pemilih, rekapitulasi suara berjenjang, dan kampanye akan dilakukan secara daring. Para pemungutan suara pemilih atau penyelenggara pemungutan suara wajib menjaga jarak aman. Jumlah pemilih di setiap tempat pemungutan suara akan dibatasi 400 pemilih. Luas tempat pemungutan suara, TPS diperbesar, dan jumlah TPS ditambah. Apabila wabah COVID-19 masih membahayakan, KPU menyiapkan skenario pemungutan suara dengan metode pos atau kotak suara keliling. Berbagai kebutuhan alat pelindung diri seperti masker, baju pelindung diri, sarung tangan, pelindung wajah, sabun cuci tangan, tisu, juga cairan disinfektan akan disediakan. Ya, ada dua hal yang kemudian mengemuka untuk tahapan pilkada sampai nanti pelaksanaan pilkada yang direncanakan 9 Desember 2020. Anggaran pasti akan bertambah karena ada protokol kesehatan yang harus diterapkan. Kemudian ada waktu persiapan yang jadi semakin singkat karena tertunda gara-gara pandemi COVID-19 yang juga membuat kita ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan lain-lain, membuat KPU juga harus berhenti atau menghentikan aktivitas persiapannya. Untuk membahas masalah ini, pagi ini kita akan berdialog bersama dua orang narasumber. Yang pertama ada Arief Budiman, Ketua KPU Republik Indonesia, dan juga ada Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat pagi Mas Arief dan Bang Doli. Saya biasanya manggilnya Bang Doli sih ya. Selamat pagi semua berdua. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, udah lama nggak ketemu soalnya. Ya, saya langsung senyum-senyum nih Mas Arief begitu mengetahui perkembangan untuk pilkada nih ya. Normal saja Mas Arief, benar kan saya ini? Normal saja pasti sudah akan banyak kendala. Ada COVID-19. Nah Mas Arief, saya pengen tahu KPU sendiri dengan keputusan sudah berbicara dengan Komisi 2 dalam hal DPR dalam hal ini Komisi 2 gugus tugas COVID-19, benar siap Mas Arief nih untuk pelaksanaannya pada Desember 2020 Pilkada serentak? Ya, pada prinsipnya apapun yang sudah diatur dalam regulasi kan KPU harus siap melaksanakan. Again ya, KPU berjibaku lagi nih. Jadi begitu Perpu keluar, kemudian kami melakukan rapat dan sebagaimana perintah Perpu bahwa menunda ataupun melanjutkan tahapan itu berdasarkan persetujuan 3 lembaga, KPU, pemerintah, dan DPR, dan 3 lembaga sudah menyepakati bahwa ini akan dijalankan Desember 2020
maka KPU tidak punya pilihan. Ya, dia harus siap melaksanakan. Nah, tetapi dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah, situasinya berbeda, maka KPU membuat beberapa hal yang berbeda juga. Ya. Misalnya, sebagaimana di dalam rapat terakhir KPU sudah mengusulkan tambahan anggaran ya, untuk memenuhi tatanan baru ini atau cara dan metode baru. Nah, ada beberapa hal sebetulnya yang kami ingin dia betul-betul kuat sehingga tidak menjadi persoalan di belakang hari. Yang pertama regulasinya. Regulasi undang-undang sudah ada, Perpu sudah ada, maka yang regulasi yang berikutnya diperlukan adalah peraturan KPU. Nah, KPU sudah menyiapkan 2 regulasi. Yang pertama mengatur waktunya di dalam PKPU tahapan, jadwal, dan kegiatan. Yang kedua mengatur tata caranya di dalam peraturan KPU tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa bencana. Nah, kalau regulasinya sudah selesai, maka 2 hal lagi sekurang-kurangnya yang masih dibutuhkan. Anggaran atau kalau sekarang itu barang sebetulnya ya, atau perlengkapan yang dibutuhkan melaksanakan di tengah pandemi. Jadi kami tentu butuh kepastian sebelum tahapan dimulai tanggal 15 Juni nanti, apakah anggaran dan barang ini sudah tersedia. Kemudian yang ketiga adalah SDM-nya. Kami sudah melakukan rekrutmen untuk PPK dan TPS, tetapi sebagian kecil yang masih belum dilantik. Jadi begitu tahapan dimulai, mereka akan kita aktifkan kembali, dilantik gitu ya. Kemudian tahap berikutnya yang akan kita rekrut adalah PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih. Ini jumlahnya akan sangat banyak gitu ya. Termasuk pada bulan Desember atau mulai November nanti kita akan merekrut KPPS. Nah, perlu semangat bersama, dukungan bersama agar semua mau terlibat. Karena kalau hanya KPU saja, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, itu tidak akan cukup. Ya. Saya berharap PPK PPS juga masih tetap semangat, walaupun sekarang akan melaksanakan tugas di masa pandemi. Apalagi nanti kita akan melakukan rekrutmen itu, PPDP dan KPPS. Publik juga harus semangat untuk mengikuti tahapan ini secara aktif. Bukan hanya ikut pada saat pemungutan suara, memberikan suara. Tetapi kami tentu berharap juga mau ikut bersedia menjadi bagian dari penyelenggara pemilu ini. Ya, saya mendengarkan Mas Arief Budiman ini bukan main begitu ya. Segala hal yang berkaitan dengan KPU ini saja kan sudah kepepet waktunya. Ditambah ada mungkin perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan untuk protokol kesehatan karena kita di COVID-19 begitu. Itu jadi bayangan saya sih Mas Arief ya. Maka saya kemudian ke Bang Doli dulu nih, Komisi 2. Saya pikir Bang Doli, Komisi 2 karena, koreksi saya Mas Arief dan Bang Doli, kan sempat mengajukan opsi nih KPU Desember 2020, Maret 2021, atau bahkan September 2021 karena persiapannya jadi makin banyak begitu hal kecil yang berkaitan untuk protokol kesehatannya. Jadi saya pikir Komisi 2 akan membantu KPU untuk memberi waktu gitu. Tapi kenapa enggak? Kenapa kemudian Desember Komisi 2 ternyata setuju begitu? Bang Doli, apa pertimbangannya sampai enggak kita laksanakan saja? Tapi kan ada waktu, ada anggaran yang bertambah. Di luar hal-hal yang normal saja sudah kehilangan waktu begitu, Bang Doli? Iya, tentu keputusan kita untuk menetapkan tanggal 9 Desember 2020, kemudian tahapan dimulai tanggal 15 Juni besok ini bukan keputusan yang mudah, dan kemudian sebetulnya melalui proses yang cukup panjang. Ya. Kami sampai 3 kali rapat kerja untuk mendiskusikan opsi mana yang terbaik atau paling mungkin kita ambil di dalam menjalankan agenda-agenda kehidupan, termasuk agenda kehidupan politik dan demokrasi kita yang harus berjalan. Gitu. Nah, tentu dari diskusi itu kami juga meminta persyaratan-persyaratan, terutama dari pemerintah. Ya. Karena pemerintah lah otoritas yang tertinggi atau penanggung jawab yang mengatakan situasi ini terkendali atau tidak. Nah, jadi ketika pada rapat kerja yang ketiga, pemerintah sudah menjelaskan langkah-langkah serta upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi atau mengendalikan situasi pandemi COVID-19 ini,
dan mereka menyatakan siap untuk melangsungkan pelaksanaan pilkada. Kemudian ditambah juga KPU sebetulnya dari 3 opsi itu kan sudah memberikan exercise atau simulasi ya. Dan juga KPU menyatakan waktu itu bisa melaksanakan 9 Desember dengan catatan misalnya Perpu harus keluar paling lambat akhir April atau awal Mei. Sehingga memang teman-teman KPU mempunyai waktu untuk menyiapkan peraturan KPU-nya ya. Kemudian juga misalnya pelaksanaan tahapannya harus dimulai pada bulan Juni. Gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks waktu sebetulnya tidak ada waktu yang dipepet-pepet karena kan ini proses yang sudah berjalan sebelumnya, kemudian ditunda sebentar, kemudian kita lanjutkan lagi dan kata sepakat untuk melanjutkan waktunya ini juga dilihat dari kesiapan dari semua pihak, termasuk khususnya 3 yang dicantumkan dalam Perpu itu, yaitu DPR, pemerintah, dan KPU. Termasuk sudah berbincang atau berdiskusi juga dengan gugus tugas COVID-19. Benar Bang Doli? Ya, jadi setelah 3 kali kami merapat memutus tanggal 9 Desember, keputusan 9 Desember itu juga kami rapatkan kembali apa memang betul bisa atau tidak. Jadi keputusan tanggal 9 Desember itu kita ambil pada tanggal 14 April. Waktu itu dengan catatan nanti kita akan lihat pada rapat berikutnya apakah memang kalau ketika kita cek lagi pemerintah, KPU, kita semua siap atau tidak. Oke, kita finalkan lagi tanggal 9 Desember. Dan itu terjadi kemarin tanggal 27 Mei. Dan salah satu yang kemudian mendorong kami juga menyetujui itu adanya surat dari gugus tugas yang mengatakan bahwa memang pandemi ini tidak mungkin berakhir dalam waktu yang dekat. Ya. Virus ini tidak mungkin kita kalahkan dalam waktu cepat. Ya, artinya kalau diundur tahun depan sekalipun Maret atau September, nggak ada juga yang bisa memastikan COVID itu perginya kapan gitu ya. Betul. Jadi situasinya memang kita kemudian harus siap saja. Bisa jadi sama. Tentu kita berharap lebih baik dari sekarang. Tapi kita juga mengkhawatirkan bisa jadi lebih buruk kan gitu. Nah, makanya syaratnya kita lihat kalau memang situasi bisa dikendalikan, tentu yang mengatakan bisa terkendali itu adalah gugus tugas otoritas di pemerintah dalam hal ini gugus tugas. Itu yang menjadi pegangan kita. Gitu. Oke, baik. Terbayang sekarang bagaimana keputusan ini sudah cukup matang sebetulnya. Pun begitu, kemudian ada Mas Arief tanpa bermaksud seperti apa ya. Saya sih yakinlah dengan KPU kalau proyek Roro Jonggrang seperti ini nih KPU masih mampu gitu ya. Tapi soal anggaran nih, saya berpikir karena banyak sekali berkaitan dengan COVID-19 nih, bagaimana TPS-nya nanti? Cukup padatkah TPS-nya atau harus diperbanyak TPS-nya dan lain-lain? Saya ingin tahu bayangan-bayangan Mas Arief mengenai anggarannya nih jadi seperti apa. Tapi kita jeda, setelah ini kita akan mendengarkan bagaimana persiapan ke sana, juga bersama Bang Doli Kurnia untuk membahasnya. Tetap bersama kami.